Halo, selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Selamat datang di dalam tutorial online mata kuliah Metode Pengembangan Kognitif atau PAUD 4101. Jadi, pada minggu ini kita akan memasuki sesi pertama, di mana pada sesi pertama ini kita akan belajar tentang hakikat pengembangan kognitif. Jadi di sini Bapak dan Ibu bisa pelajari juga pada modul pertama pada buku BMP 4101, pengembangan kognitif itu sendiri pada anak usia dini dibedakan menjadi 3 pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan behavioris, yang mempelajari mekanika dasar pembelajaran, serta pendekatan behavioris ini memberikan perhatian terhadap bagaimana perilaku itu berubah sebagai respon terhadap sebuah pengalaman yang dialami oleh anak usia dini. Yang kedua yaitu pendekatan psikometris, di mana pada pendekatan ini mencoba untuk mengukur perbedaan kuantitatif dalam kemampuan kognitif dengan menggunakan alat atau tes yang mengindikasikan kemampuan ini. Kemudian yang ketiga yaitu pendekatan Piagetian, yaitu pada pendekatan ini memperhatikan perubahan atau langkah-langkah dalam kualitas fungsi kognitif. Kemudian pada pendekatan ini memberikan perhatian tentang bagaimana pikiran menstrukturkan aktivitasnya serta beradaptasi dengan lingkungan. Jadi itu adalah 3 hakikat di dalam pengembangan kognitif. Kemudian oleh para ahli terdapat berbagai macam teori. Yang pertama yaitu teori 2 faktor dalam pengembangan kognitif, di mana pada teori ini individu itu memiliki 2 kemampuan, yang pertama kemampuan umum atau general factor dan yang kedua adalah kemampuan khusus atau specific factor. Kemudian ada juga teori kemampuan mental primer, di mana pada teori kemampuan mental primer ini, kognisi merupakan penjelmaan dari kemampuan primer, yaitu bisa pemahaman terkait bahasa, kemudian mengingat, bernalar, pemahaman ruang, kemampuan menggunakan bilangan, kelancaran menggunakan kata-kata, serta kecepatan memahami. Kemudian ada juga teori kecerdasan jamak, di mana di dalam teori kecerdasan jamak ini ada 3 kategori dasar yang digunakan, yaitu yang pertama phases of intellect atau operasi mental, yang kedua isi atau konten, dan yang ketiga hasil atau produknya. Kemudian teori yang keempat yaitu teori triadic of intelligence, di mana pada teori ini terdapat 3 bagian kemampuan mental, yaitu yang pertama proses mental atau berpikir, yang kedua adalah menghadapi bagaimana pengalaman baru atau coping with new experience, dan yang ketiga yaitu penyesuaian dengan lingkungan atau adapting to environment. Untuk lebih jelasnya Bapak dan Ibu bisa membaca pada modul pertama. Demikian disampaikan, Bapak dan Ibu jangan lupa untuk mengerjakan soal diskusi pada sesi pertama. Terima kasih atas perhatiannya, sehat dan semangat selalu. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian.